Masuk ke percobaan kedua, yaitu motor DC. Pokok pembahasannya ada 4 juga. Prinsip kerja motor DC. Yang kedua, perbedaan antara motor DC dengan AC. Yang ketiga, jenis-jenis motor DC. Yang keempat, pengaturan kecepatan motor DC seri dan paralel dengan tahanan medan. Prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja pada motor DC adalah jika arus melewati suatu konduktor atau penghantar, timbul medan magnet di sekitar konduktor. Arah medan magnet ditentukan oleh arah aliran arus pada konduktor. Nah, bisa dilihat ya, untuk yang arah aliran arusnya itu maju. Nah kan, itu arah medan magnetnya searah jarum jam, putaran jarum jam, yaitu ke kanan. Sedangkan untuk yang arah arusnya mundur, itu arah medan magnetnya berlawanan jarum jam atau ke kiri. Untuk penjelasannya, yaitu arus yang mengalir melalui kumparan-kumparan yang ada pada rotor akan menimbulkan medan magnet sesuai dengan arah aliran arus. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut akan saling tarik-menarik dan tolak-menolak dengan medan magnet statis, yaitu diam, yang ada pada bagian stator, bagian yang diam pada motor listrik, sehingga menciptakan gerakan berputar pada rotor. Jadi stator ini adalah bagian yang diam dan rotor ini adalah bagian yang bergerak, yaitu berputar ya. Yang ketiga, yaitu perbedaan antara motor DC dengan AC. Perbedaan yang sangat mendasar untuk motor DC dan motor AC adalah dengan sumber arusnya. Untuk motor DC, sumber arusnya berasal dari arus DC, sedangkan untuk AC sumber arusnya berasal dari arus AC, yaitu bolak-balik. Jadi kita bisa memperhatikan sumber arusnya. Kalau DC ya DC, kalau AC ya AC. Perbedaan lainnya pada jenisnya. Untuk motor AC terdapat 2 jenis, yaitu sinkron dan induksi. Sedangkan motor DC terdapat 3 jenis, yaitu seri, paralel, dan gabungan. Jadi kalau DC ini fokusnya dia pada rangkaiannya, seri, paralel, dan gabungan. Sedangkan AC ini sinkron dan induksi medan magnet. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motor DC. Nah, ini saya akan melihatkan jenis motor DC. Pada umumnya ada 2 jenis motor DC, yaitu motor DC sumber daya terpisah atau bisa disebut separately excited DC motor. Jadi ini ya, antara angker dan medannya itu terpisah. Kemudian yang kedua itu ada motor DC sumber daya sendiri. Nah, untuk motor DC sumber daya sendiri itu terbagi lagi menjadi tiga rangkaian gitu ya. Ada 3 tipe, yaitu shunt atau paralel, dan tipe seri, dan tipe gabungan, yaitu antara seri dan paralel. Bisa dilihat ya dari rangkaiannya ini, paralel, seri dan paralel. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu motor DC sumber daya terpisah. Pada motor DC sumber daya terpisah ini sumber arus listrik untuk kumparan medan atau field winding terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angker pada rotor seperti terlihat pada gambar di atas tadi. Yang kedua yaitu motor DC sumber daya sendiri. Pada motor DC jenis ini sumber daya sendiri atau self-excited motor DC ini kumparan medan field winding dihubungkan secara seri, paralel, ataupun kombinasi seri dan paralel. Untuk seri, kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan angker. Untuk paralel dihubungkan secara paralel dengan angker. Sedangkan untuk DC gabungan, ini adalah gabungan motor DC jenis shunt dan motor DC jenis seri, antara paralel dan seri digabungkan. Selanjutnya yaitu pengaturan kecepatan motor dengan
motor DC seri dan paralel dengan tahanan medan. Dikatakan motor seri karena antara rotor dan statornya terhubung secara seri. Pada torsi pembebanan yang tinggi, kecepatannya cenderung menurun secara drastis. Namun, pada saat tidak terdapat beban motor, ini akan menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa sampai merusak motor. Tenaga putaran yang besar ini dibutuhkan pada elevator dan electric traction. Kecepatan ini juga dibutuhkan pada mesin jahit. Nah, ini adalah gambar rangkaian motor DC seri. Pada motor Sun, gulungan stator disambung secara paralel dengan gulungan rotor. Oleh karena itu, total arus dalam jalur merupakan jumlah arus stator dan arus rotor. Karakter kecepatan motor DC tipe Sun atau paralel adalah kecepatan pada prakteknya konstan, tidak tergantung pada beban, sehingga torsi tertentu setelah itu kecepatan berkurang, dan oleh karena itu cocok untuk penggunaan komersial dengan beban awal yang rendah seperti peralatan mesin. Kecepatan dapat dikendalikan dengan cara memasang tahanan dalam susunan seri dan dengan rotor, maka dalam kurung kecepatannya berkurang, dan dengan memasang tahanan pada stator maka ini bertambah. Bisa dilihat ini gambar rangkaian dari motor DC paralel. Cara kerja motor DC arus searah. Bayangkan kumparan A, B, C, D pada bidang horizontal. Lalu, medan magnet dari magnet silinder cekung sejajar dengan bidang kumparan. Arus listrik yang melewati kumparan akan membangkitkan medan magnet yang tegak lurus bidang kumparan. Juga tegak lurus terhadap medan magnet dari magnet silinder cekung. Akibatnya, sebuah kopel magnetik bekerja pada kumparan untuk membuatnya berputar. Arah putaran kumparan dapat ditentukan dengan aturan tangan kiri Fleming. 1. Pada segmen kumparan AB, arus mengalir dari A ke B, serta medan magnetnya dari utara ke selatan. Gunakan aturan tangan kiri Fleming dengan ibu jari mengarah ke atas. Maka, segmen AB akan cenderung bergerak ke atas, yaitu keluar bidang kertas dengan gaya tertentu. Pada segmen kumparan CD, arus mengalir dari C ke D, dan medan magnetnya mengarah dari utara ke selatan. Gunakan aturan tangan kiri Fleming dengan ibu jari mengarah ke bawah. Maka, segmen CD juga bergerak ke bawah, yaitu masuk ke dalam kertas dengan gaya tertentu. Jadi, secara keseluruhan, dua gaya yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah bekerja pada kumparan dan mengakibatkan kumparan berputar searah jarum jam. Dengan demikian, pada saat itu tak ada kopel magnetik yang bekerja, sehingga kumparan cenderung berhenti. Namun karena momentum yang diperoleh kumparan selama geraknya, kumparan dapat menyelesaikan putarannya hingga 180 derajat. Setelah 180 derajat, cincin belah komutator E1 akan tersambung dengan sikat B2, sedangkan cincin belah S2 dengan sikat B1. Hal itu akan mengubah arah arus dalam kumparan dari C, D, A, B menjadi B, A, D, C. Dengan demikian, akan bekerja kopel magnetik lain pada kumparan, sehingga membuat CD terdorong ke atas, keluar bidang kertas, dan AB terdorong ke bawah, masuk ke dalam bidang kertas. Pada akhirnya, kumparan akan terus berputar searah jarum jam. Satu hal yang jelas ialah
bahwa kumparan mendapatkan gaya maksimum pada 0 derajat dan 180 derajat, dan tidak mendapatkan gaya pada 90 derajat dan 270 derajat. Karenanya, putaran kumparan jadi menghentak-hentak. Agar diperoleh putaran kumparan yang halus, sejumlah kumparan dengan banyak lilitan digulung pada inti besi lunak yang sama, serta dibuat bersudut beberapa derajat satu sama lainnya. Jadi, ketika kopel magnetik pada satu kumparan mulai melemah, kopel pada kumparan lain justru maksimum. Hal ini akan menghaluskan putaran kumparan.